sahabat yang sudah bergabung baik melalui via SMS ataupun WhatsApp kami ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Buya, saya hamba Allah dari Kalimantan. Semoga Buya dan Umi semua diberikan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat, dan kepada seluruh santri Al-Bahjah semoga mendapatkan keberkahan. Amin. Saya izin bertanya Buya, saya sudah menikah sekitar 2 tahun dan juga sudah punya anak. Akan tapi saya baru menyadari dan mengetahui bahwa ada salah seorang saksi dalam pernikahan saya dahulu itu merupakan orang yang tidak adil atau fasik. Karena pada saat itu saya menyerahkan kepada calon mertua saya untuk mencarikan saksi 1 orang. Ternyata calon mertua saya memilih saksi yang tidak adil dan saya baru tahu sekarang. Akan tapi pada acara pernikahan saya tersebut dihadiri oleh banyak orang yang menyaksikan, dan sebelum akad nikah penghulu mengajak untuk baca syahadat dan istighfar bersama-sama. Jadi pertanyaan saya Buya, bagaimana status pernikahan saya Buya, dan apakah saksi yang tidak adil tersebut atau fasik tersebut bisa merubah menjadi adil ketika sudah membaca istighfar terlebih dahulu? Dan yang ketiga, apakah selain 2 orang saksi yang ditunjuk, hadirin laki-laki yang hadir dan menyaksikan akad nikah tersebut juga dianggap sebagai saksi sehingga memungkinkan ada orang yang adil? Terima kasih. Wallahu a'lam. Seorang saksi tidak harus ditunjuk, yang jelas dia ikut menyaksikan. Ditunjuk itu hanya perlunya ada untuk tanda tangan saja di KUA nanti. Jadi siapapun yang hadir itu bisa menjadi saksi. Yang menyaksikan bukan 2 saja. Jadi semua yang hadir itu semua yang hadir itu ikut menjadi saksi, cuman yang maksudnya dibatasi 2 itu jangan sampai kurang dari 2. Kalau lebih ya semuanya menyaksikan, jadi saksi semuanya. Hanya kenapa ditunjuk fulan-fulan ini akan untuk kesiapan untuk bertanda tangan dan sebagainya nanti. Kalau suatu ketika ditanya ya mereka berdua ini tahu, nggak bingung nyarinya. Kalau dia ditentukan nanti di saat ada masalah siapa saksi nikahnya dulu, bingung keliling. Baik. Kemudian jika fasik itu memang tidak dianggap sebagai seorang saksi di dalam madhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Akan tapi di hari ini itu hari yang berubah sudah. Sampai Imam Ghazali itu zaman itu mengatakan, kalau kita harus memastikan wali harus tidak fasik, kemudian saksi harus tidak fasik, kelihatannya susah kalau menikah. Sekarang banyak orang tiba-tiba fasik. Fasik itu kan macam-macam kesalahan. Urusan riba juga fasik, urusan ini fasik. Maka ikut pendapat yang mengatakan sah saja. Seandainya tanpa ada orang lain kecuali 2 saksi yang fasik tadi, maka masih dianggap sah. Karena ini zamannya zaman berubah. Ini dalam madhab apa Bu ya? Dalam Syafi'i juga? Syafi'i itu kan dikukuhkan harus keluar tidak fasik. Tapi Imam Ghazali sendiri mengatakan bahwasanya di zaman semacam ini ubtuli Nabi kita diuji dengan zaman itu zaman diuji dengan kebanyakan kefasikan. Kalau seandainya kita pastikan bahwasanya seorang wali atau seorang saksi tidak fasik, sepertinya nanti malah akan kebuka pintu haram, nikah jadi susah. Yang penting sudah ada yani, kemudian ada mempelai pria yang menerima akad nikah, ada wali, kemudian ada saksi, bismillah. Seperti itu. Akan tetapi tadi sudah tertutup dengan banyaknya saksi yang lainnya. Dan juga memang dianjurkan istighfar yang diajarkan itu para ulama itu sebenarnya untuk menghindari itu. Semoga diampuni, bersyahadat lagi biar hilang kefasikannya. Karena para ulama yang memulai dengan cara itu sadar zamannya zaman fasik, sehingga banyak istighfar. Jadi untuk yang demikian jangan ragu. Belum lagi nanti dalam mazhab Imam Malik ternyata nggak perlu yang namanya saksi, asalkan ikut diramaikan. Jadi karena sudah terjadi pernikahannya, Anda ini yang perlu poin yang penting, Anda tidak usah ragu tentang keabsahannya. Selesai. Jangan sampai Anda dihantui oleh rasa was-was tidak sah nikah. Tidak, nikah Anda sah, selesai. Baik. Maksud tadi dalam mazhab Malik harus diramaikan tuh gimana? Mazhab Malik itu memang tidak ada saksi. Cuman orang sekarang mengentengkan. Biarpun tidak ada saksi tapi harus ada isyhar. Kalau tidak diramaikan dicambuk, nanti dihukum dia. Jadi memang dalam mazhab Malik tidak ada saksi. Tidak ada saksi, tapi harus di depan ramai ya. Ya sama aja. Baik ya.